Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan kami untuk menyampaikan program Ekspedisi Patriot Kementerian Transmigrasi, yaitu desain pengembangan komoditas unggulan spesifik, yaitu perkebunan dan hortikultura, kawasan Tubi Taramanu, Poliwali Mandar, Sulawesi Barat. Saya M. Syukur sebagai ketua, sedangkan anggota adalah Dani Boy Surbakti, Fawas Naufal Ihsan Sarjana Pertanian, Wirayuda Prima Sarjana Pertanian, dan Fadia Laika Melati. Tujuan dari eh, program ini adalah khususnya adalah luaran dua untuk mengidentifikasi, memetakan, serta membuat desain pengembangan komoditas unggulan dari hulu hingga hilir. Kemudian hasil penelitian ini akan menjadi acuan dalam menentukan program tahap selanjutnya oleh Kementerian Transmigrasi. Eh, Lokasi penelitian atau lokasi program adalah kawasan transmigrasi Tubi Taramanu, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, dengan waktu 29 Agustus sampai Desember tahun 2025. Lokasi tersebut ada 24 desa dan kelurahan. Eh, Program ini metodenya ada survei dan observasi, kemudian fokus group discussion, serta wawancara terhadap atau kepada pihak-pihak yang terkait. Ini adalah peta tutupan lahan yang kami buat di kawasan Tubi Taramanu. Sebagian besar adalah agroforestry. Dari tiga kawasan kami memilih Tubi Taramanu dan Bulo sebagai kawasan integrasi yang masuk dalam kajian ini. Sementara ini adalah sebaran komoditas unggulan, ya, kawasan transmigrasi Tubi Taramanu. Sebagian besar dari lokasi kawasan ini adalah eh, kakao, ya, kakao, kemudian sebagian kopi, ada beberapa kelapa sawit, kemudian padi, durian, ya, cengkeh, jagung, cabai rawit, dan cabai besar. Nah, program ini, luaran dari program ini adalah komoditas unggulan, di mana komoditas unggulan itu adalah komoditas andalan yang memiliki posisi strategis untuk dikembangkan di suatu kawasan yang penetapannya didasarkan pada berbagai pertimbangan, baik secara teknis, kondisi tanah dan iklim, maupun sosial ekonomi dan kelembagaan, yaitu penguasaan teknologi, kemampuan sumber daya manusia, infrastruktur, dan kondisi sosial budaya setempat. Nah, eh, komunitas berdasarkan data sekunder yang kami peroleh bahwa di untuk perkebunan ini di Tutar dan Bulo ini produksi kakao tahun 2023 berturut-turut adalah 4.000 ton dan 4,6 ribu ton dan 4,4 ribu ton. Ya. Sedangkan tahun 2024 mengalami peningkatan untuk di Tutar dan Bulo menjadi 5,6 ribu ton dan 4,6 ribu ton. Sementara produksi kakao di Tutar, Tubi Taramanu adalah 237 ton dan Bulo 89 ton. Meningkat di tahun 2024 menjadi 242 ton dan 94 ton, ya, di Tutar dan Bulo. Kemudian eh, kakao ini di Tutar merupakan produsen nomor satu, ya, di Poliwali Mandar, dan Bulo itu menempati nomor 4. Sementara kopi juga di Tutar nomor satu dan Bulo di nomor 4. Selain daripada perkebunan, ada komoditas hortikultura, yaitu durian. Jadi di produksi durian 2023 ini 33 ton, di Bulo 87 ton, 2024 meningkat, ya, sekitar menjadi 6,1 ton dan Bulo 95 ton. Nah, selain daripada buah-buahan,
ternyata ada juga komoditas cabai yang ditutar, ini 20 ton tahun 2023, 5,8 ton, dan tahun 2024 meningkat, menurun ya untuk ditutar menjadi 12,8 ton, dan di Bulog melalui peningkatan menjadi 28 ton. Berdasarkan temuan tim di lapangan bahwa pekerjaan masyarakat 80 sampai 95% sebagai petani. Dengan 92,3% ini komoditas pertaniannya adalah kakao. Ya. Sementara potensi komoditas lain adalah kopi dan durian. Ya. Mulai berkembang, cabai ini merupakan potensi yang terpendam ya, bisa menjadi andalan lain ya di kedua wilayah tersebut. Lalu bagaimana kondisi pertanian kawasan Tubi Teraman? Ini petani ini melakukan budidaya ini belum sesuai SOP atau GAP. Ya, jadi terutama adalah untuk kakao ini masih harus diperbaiki cara budidayanya. Ya, kemudian juga teknologi dan inovasi pasca panen juga perlu diperbaiki. Ya. Uh, Kemudian bagaimana dengan kondisi wilayah transmigrasi? Penduduk transmigran yang berasal dari luar Pulau Sulawesi sudah tidak ada lagi, dan yang tersisa hanyalah transmigran lokal. Ya. Nah, ini adalah yang saya masukkan tadi tentang budidaya dan pasca panen kakao. Ini di sana pengendalian hama khususnya ini masih menggunakan pestisida yang sangat intensif ya. Buah kakao ini dicat untuk mengurangi serangan hama ya, sehingga kemungkinan residu pestisidanya akan tinggi. Lalu kemudian budidayanya terutama pemupukan itu masih eh, jarang dilakukan ya. Penambahan bara organik pada kakao juga tidak terlalu intensif. Kemudian pasca panen ini juga berdasarkan temuan di lapangan ini tidak dilakukan sesuai SOP. Ya, kakao siokianya harus dilakukan fermentasi terlebih dahulu agar kualitas bijinya menjadi prima, menjadi baik, cocok atau sesuai standar ekspor. Nah, sementara di tingkat petani tidak ada petani yang melakukan eh, fermentasi, langsung dijemur, dikeringkan, dan kemudian langsung dijual. Sehingga ini adalah ruang-ruang yang perlu diperbaiki dalam budidaya dan pasca panen kakao. Selain daripada kopi dan kakao seperti yang saya sampaikan tadi, selain daripada kakao seperti yang saya sampaikan tadi, ada kopi, durian, dan kemudian ada juga nilam yang kemudian nilam di sana. Dan karena kopi dan kakao ini adalah tanaman tahunan, tanaman kebunan yang kanopinya tinggi, lebar, ya maka ada potensi multiple cropping ya, di antara tanaman-tanaman yang belum menghasilkan atau juga tanaman yang masih belum menyatu ya antara tanaman satu dengan tanaman yang lain. Nah, potensi multiple cropping ini menjadi penting untuk di, diangkat ya, karena tanaman perkebunan dan tanaman buah-buahan tahunan ini berbuah hanya sekali dalam setahun, sehingga di antara musim panen ini petani perlu untuk mendapatkan untuk mendapatkan pendapatan tambahan harian ataupun mingguan atau bulanan. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, sebelum tanaman pokok kakao, kopi, dan durian ini menghasilkan ya sekitar 4 sampai 5 tahun, maka petani ini perlu mendapatkan penghasilan tambahan lain ya, eh, dari tanaman-tanaman yang ditanam di antara sela-sela tanaman pokok tersebut ya. Itu yang kedua.
Yang ketiga, dengan budidaya multiple cropping, maka pemupukan atau pemeliharaan ya, khususnya adalah pemupukan organik dan anorganik pada tanaman sela ini juga akan menopang tanaman pokoknya, yaitu kopi, kakao, dan durian. Nah, ini adalah bagaimana pola rekomendasi dan strategi yang untuk komunitas unggulan di eh, kawasan Tubi Taramanu, ya, sama stakeholder yang terlibat, petani, pemerintah, universitas, dan investor. Jadi masing-masing punya peran. Petani perlu didampingi ya, perlu pembentukan kelembagaan yang kuat agar mereka punya posisi tawar yang kuat. Sehingga kelembagaan menjadi sangat penting. Kemudian kementerian yang terkait, Kementerian Pertanian, Kementerian Transmigrasi, kerjasama dengan universitas lokal dapat mengembangkan komoditas yang kemudian perlu pembuatan program khusus yang fokus pada pengembangan komoditas unggulan tersebut. Sementara investor ini memberikan dukungan berupa dana dan program, pelatihan dan fasilitas sarana dan prasarana kepada petani binaan sehingga eh, komoditas unggulan tersebut dapat eh, mempunyai produktivitas yang baik dan kualitas sesuai dengan harapan, yaitu kualitas ekspor. Kemudian ini adalah rekomendasi program pengembangan. Yang pertama adalah kakao karena potensinya sangat besar di kedua wilayah tersebut, ya, di Tubi Taramanu dan Bulo. Namun demikian perlu adanya perbaikan sistem budidaya pertanian, khususnya adalah pengendalian hama dan penyakit, kemudian perbaikan pasca panen, pengolahan produk turunan, penguatan kelembagaan, dan juga indikasi geografis agar kualitas, mutu, dan juga eksplorasi dari interaksi antara genetik tanaman kakao dengan lingkungan menjadi optimal. Ya. Nah, jadi fokus program itu adalah bagaimana budidaya pertanian yang baik, kemudian pasca panen, fermentasi, kemudian pengolahan produk turunan, penguatan kelembagaan dan indikasi geografis. Demikian juga untuk kopi, durian dan cabai, ya. Jadi sistem budidaya pertanian, kemudian peningkatan kapasitas petani, peningkatan akses pasar, pendampingan produk, pengolahan produk dan penguatan kelembagaan. Khusus untuk cabai ini uh, multiple cropping ya untuk memanfaatkan lahan terbuka sebelum tanaman pokok menghasilkan ataupun sebelum tanaman pokok panen raya. Nah, sehingga karena multiple cropping ini menurut kami ini sangat-sangat penting, kami atau tim melakukan demplot ya untuk cabai rawit IPB dan cabai keriting nano tapi di sela-sela tanaman kakao yang baru ditanam dengan harapan bahwa pertama sebelum kakao itu menghasilkan petani mendapatkan penghasilan tambahan, kemudian yang kedua budidaya cabai ini sangat intensif sehingga juga dapat menyuburkan tanaman pokok yaitu kakao. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatan sekali lagi dan perhatian dari moderator serta hadirin yang hadir pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.